Salam Suksma Angling Dharma, selamat sore menjelang petang kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Semoga Guru Atu temui kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Guru Atu petang sore ini menjelang malam ada di pesanggrahan selalu memberikan suatu wejangan kepada semua para sinar, khususnya dan kepada seluruh umat manusia. Kalau kita hidup mau tenang hidup kita, pandai-pandai banyaklah bersyukur. Karena dengan kita pandai atau banyak bersyukur dalam kondisi keadaan apapun, hidup kita jauh lebih tenang daripada kita hidup terlalu banyak menuntut, terlalu banyak mengeluh dengan keadaan kondisi. Padahal itu semua kan karena karma kita sendiri. Karena dengan jiwa kita banyak bersyukur, pandai berusaha, banyak berserah diri, apalagi sudah turun ajaran spiritual Suksma Angling Dharma yang mengajarkan bahwa kita tidak usah jauh-jauh dulu mencari Tuhan. Tuhan itu ada dalam jiwa dalam diri kita. Harus kita hormati, baktiin dulu, syukurin. Rugi raga kemumai maturan sembahyang teteyas jauh-jauh selalu pakai udeng, pakai kemeja, pakai segala macam religius. Tapi kalau Tuhan yang selama ini memberikan kita napas, memberikan rezeki kehidupan, memberikan kita bisa hidup dan bisa kemana-mana, kita telantarkan, kita lupakan. Untuk itulah Guru Atu dihadirkan, diturunkan oleh Tuhan untuk menyebarkan ajaran ini adalah perintah beliau, bukan pribadi Ratu. Ratu tidak pernah berangan-angan bercita-cita seperti ini. Semua adalah kehendak beliau karena Ratu diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan ajaran Dharma, ajaran kesucian, ajaran sakral. Karena ajaran ini ajaran yang fundamental, paling mendasar. Karena jangan sampai sesuatu yang fundamental, mendasar kita tinggalkan. Kita kelihatan tinggi, kelihatan kita sudah jauh, tapi yang di bawah kita rapuh, kan dikit aja ada angin, ada ujian cobaan, kita goyang bisa rubuh. Untuk itu jalankan ajaran spiritual Suksma Angling Dharma dengan baik, bahwa kita tidak usah jauh-jauh mencari Tuhan. Boleh kita sembahyang meyanya kemana-mana pun, melakukan apapun yang tujuan yang positif. Tapi ingat, Tuhan yang selalu menyatu, yang selalu bersama kita 24 jam, itu kita harus baktiin dulu. Di setiap digerakkan mau beraktivitas apapun, mau bersembahyang, berdoa, mau apapun, kita memohon izin dulu. Kenapa mohon izin? Karena angkian menyilih, karena napas, jiwa, nyawa, apa yang kita miliki dan semua yang ada di dunia ini kita miliki, kita terima, itu semua titipan, akan kembali pada beliau. Kalau kita sudah mohon izin, mohon doa restu, nyambungkan diri dulu pada Tuhan, mau kita melakukan apapun, kita akan tenang. Pandai bersyukurlah kita. Jangan kita selalu membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan apa milik orang lain, kita akan stres. Syukuri aja, itu semua karma kita, semua itu adalah karena sudah kita yang membuat sendiri hidup sekarang ini maupun yang akan datang. Makanya perbaiki karma agar hidup kita ke depannya lebih baik. Perbaiki karma, hal-hal yang buruk selama ini, pikiran kita, perbuatan kita, kelakuan kita, ucapan kita tidak baik, dirubah. Apalagi sudah ada ajaran mendasar yang sangat sakral, jalankan dengan tulus itu. Oh, Ratu irisan asu sangat sayang, Tuhan Yang Maha Esa sangat sayang pada manusia, manusianya bandel. Sudah ada sinar suci, sudah ada cahaya beliau, kita telantarkan, kita campakkan. Tapi nanti anggut-anggut mencari sesuatu, ya mohon perlindungan, kedamaian, keselamatan. Kalau itulah kesalahan manusia. Dikasih sinar, dikasih rezeki, kalian pergi. Tapi satu saat kalian mencari sinar. Sinar itu pengertiannya bukan cahaya matahari saja, suatu pengetahuan. Karena pengetahuan itulah membawa kalian ke hal-hal yang positif. Jiwa kalian tidak gelap, tidak awidya. Kalau pikiran sudah terang, pikiran kita pun bagus, ucapan perilaku kita pun bagus, dan kehidupan kita pun bagus. Karena kita sudah didasari pengetahuan yang baik meliputi rohani kita, menyelimuti jiwa kita. Untuk itulah Guru Atu diturunkan oleh Tuhan untuk menyebarkan ajarannya. Kalian sebagai pembantu Ratu sangat bersyukurlah, karena dengan sebagai pembantu utusan kalian akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa asal tulus miring Ratu setia. Jangan punya pikiran buruk pada Guru Atunya, ajarannya, apalagi ajaran ini kan bukan milik Ratu, milik Tuhan. Kalian berani menghina ajarannya LAD, kalian sama menghina Tuhan, karena itu utusan yang sangat luar biasa, yang betul-betul untuk keselamatan umat. Kalian rajin bersembahyang kemana-mana pun, tapi kalau kalian angkian kalian tidak hormati, tidak akui bahwa kalian itu dikasih angkian itu, kita hormati, syukurin, sama saja kalian akan tetap timpang
tetap kalian akan merasakan suatu hal yang tidak nyaman di dunia ini, karena ada sesuatu yang kalian tinggalkan, yang tidak kalian laksanakan, yaitu berbakti ke dalam dulu. Agar kalian sehat, awet muda, panjang umur, ya jalankan ajaran ini dengan baik, ya gembleng rohani maupun lahiriah kalian, gembleng rohani dengan cara yang banyak-banyak mendengarkan tutur rohani dari guru ratu maupun dari siapapun. Yang penting positif, yang penting ajaran ke dalam dulu, ajaran ke dalam dulu. Kalau ajaran yang keluar kita kena sana sini itu hanya kita gampang, yang ke dalam itu yang penting. Mengasah rohani ke dalam dulu, artinya kita letakkan dasar kita dulu bahwa kita ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan alam jiwa kita, baktiin dulu. Kalau itu sudah tekun, otomatis pikiran kita akan terbuka, otomatis wawasan kita, cemerlangan, ucapan kita tiba-tiba baik, perilaku kita otomatis banyak baiknya. Kita akan meninggalkan hal-hal buruk, dan orang-orang pun tiba-tiba digerakkan, baik alam semesta pun akan bersahabat baik sama kita, karena kita sudah bersahabat dengan Tuhan sendiri, yang selama ini Tuhan selalu bersahabat dengan kita. Kita tidak pernah bersahabat, kita selalu meninggalkan, kita terlalu mencari jauh-jauh. Boleh jauh-jauh mencari Tuhan, tapi Tuhan yang selalu membuat kalian hidup bisa membawa kemana-mana, itu disyukurin dulu. Tanpa ada Tuhan kita bisa kemana sembahyang, mana bisa kita maturan, bekerja, beraktivitas. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Oke, jalankan ajaran ini dengan tulus, dengan baik, sangat keramat. Kalau kalian betul-betul tulus ngiring Ratu, luar biasa hasilnya. Akan banyak perubahan dalam diri kalian, banyak pola pikir, sikap, kata-kata, dan banyak orang-orang sekeliling kalian banyak berubah pada kalian. Bagaimana kalian bisa berubah aura positif kalau kalian tidak mau dan niat tulus belajar? Otomatis yang kalian dapatkan adalah penyesalan. Rezeki uang mungkin muncul tapi dicabut oleh beliau dengan sepintas, dengan sesaat apa beliau berkehendak, kita akan nyesel. Makanya rezeki itu tidak selalu harta benda. Rezeki itu banyak, ketenangan, keselamatan, dibukakan jalan, diberikan kemudahan, anak sehat, keluarga sehat, ya segala macam diberikan mujizat, itu namanya rezeki. Kalau kita mengejar hidup hanya materi, dia punya uang, banyak uang, tapi Tuhan mencabut dengan cara yang lain, kita akan nyesel. Uang itu tidak ada artinya jadinya. Uang itu tumpah sia-sia karena kita kikir, apalagi tidak mau berderma, tidak mau berbagi rezeki, hidup hanya untuk diri sendiri, kurang menghargai guru spiritualnya, guru penuntunnya, tidak pernah mengabdi, tidak pernah melayani. Apalagi kita sebagai manusia sama ciptaan Tuhan, tidak ada jiwa sosialnya. Itu aja pesan dari guru. Tetap semangat semuanya. LD hidup jaya, merdeka, rahayu.